Welcome everyone. So how are you today? Other things are fine. So today we're going to learn about the use of have, has, dan had. So dalam video ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang penggunaan ketiga kata ini. And for you guys who have not understood the use of these words, just make sure that you don't miss any information dealing with this teaching material, because I'll be back with a good explanation. Alright guys, so it's good to see you again, and let's get started. Kata have, has, dan had memiliki dua fungsi utama. Yang pertama sebagai kata kerja utama, dan yang kedua sebagai kata kerja bantu atau auxiliary verbs. Untuk fungsi yang pertama, yaitu sebagai kata kerja utama, ketiga kata ini artinya memiliki atau mempunyai. Untuk fungsi yang kedua, sebagai kata kerja bantu atau auxiliary verbs, ketiga kata ini memiliki arti telah atau sudah, yang menjelaskan bahwa pekerjaan telah dilakukan atau sudah dilakukan. Oke, kita masuk dalam penjelasan untuk fungsi yang pertama, yaitu sebagai kata kerja utama. Alright guys, so to make you more understand about the use of these three words, jadi saya akan memberikan 3 contoh dari masing-masing kata ini. Saya akan memberikan 3 contoh dari penggunaan have, has, dan had. Jadi masing-masing kata 1 contoh. Nah, saya akan mulai dari fungsi yang pertama, yaitu sebagai kata kerja utama. Contoh yang pertama, I have a bag. Saya mempunyai sebuah tas. Kata yang kedua, she has a car. Dia memiliki sebuah mobil. Kata yang ketiga, he had a watch. Dia memiliki sebuah jam atau arloji. Dari ketiga contoh kata ini, teman-teman bisa melihat posisi have, has, dan had, yaitu berada setelah subjek. Subjek I, she, dan he. Lalu diikuti oleh kata benda, yaitu kata benda bag yang berarti tas, car, mobil, dan watch, jam atau arloji. So polanya akan seperti ini: subjek plus verb 1 atau kata kerja dasar, lalu objek. Alright, untuk fungsi berikutnya yaitu sebagai kata kerja bantu atau auxiliary verbs. Sama seperti sebelumnya, saya akan berikan 3 contoh. First one, I have sold my bag. Saya telah menjual tas saya. The second one, contoh yang kedua, she has bought a new car. And the last one, he had lost his watch. Dia telah menghilangkan jamnya. Alright, dari ketiga contoh ini, teman-teman bisa melihat posisi have, has, dan had sebagai kata kerja bantu atau auxiliary verbs. Ketiga kata ini sama-sama berada setelah subjek, yaitu subjek I, he, dan she. Namun setelah kata ini diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Untuk yang kalimat pertama, kata kerja sold. Kata kerja ini adalah kata kerja bentuk ketiga yang diubah dari kata kerja dasar sell, artinya menjual. Untuk yang kedua, bought, diubah dari kata kerja bentuk dasar, yaitu buy, artinya membeli. Yang ketiga, lost, artinya menghilangkan, berasal dari kata kerja dasar lose. Teman-teman bisa membandingkan struktur dari kalimat ini.
Untuk kalimat ketiga ini strukturnya itu subjek diikuti oleh have, has, dan had, lalu diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga dan objek atau complement. Alright, so saya juga akan menjelaskan subjek apa-apa saja yang bisa kita hubungkan atau match dengan ketiga kata ini. Untuk kata yang pertama, have, match dengan 4 subjek, yaitu I, you, they, we. Nah, teman-teman bisa mengingat dengan kata ini saja, I, you, they, we. Jadi 4 subjek, I, you, they, and we. 4 kata. Kata has dapat dihubungkan dengan 3 subjek, she, he, it. Teman-teman bisa ingat dengan kata she. Nah, trik ini saya sudah ajarkan di video saya sebelumnya, yaitu cara untuk mengingat ke-7 subjek English subject. Sedangkan kata had dapat dihubungkan oleh ke-7 subjek dalam bahasa Inggris. Yang membedakan penggunaan ketiga kata ini yaitu untuk have dan has digunakan untuk masa sekarang atau present tense, sedangkan kata had kita gunakan untuk masa lampau atau past tense. Alright everyone, so sekian penjelasan tentang penggunaan have, has, dan had. And I really hope that you can understand dan teman-teman tahu cara menggunakan ketiga kata ini dengan mudah. Alright, so if you like this video, just please click like and don't forget to subscribe this channel so teman-teman bisa mendapat notifikasi tentang video-video terbaru dari channel ini. And I really hope to see you again in my next video.